Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma difa'u anil mal. Adapun menolak, mempertahankan dari harta. Kalau bahasa gampangannya, kalau ada orang dipalak, ya, dimintai uang, mana itu botol mana? Bukan sini. Ada orang itu dimintai uang di tengah jalan atau apa gitu ya. Maka fahakku al-masuli alaih. Maka hak orang yang akan diambil hartanya. Gimana caranya? Ya juzulahu ayyatasamaha fi. Boleh untuknya memaafkan di dalam masalah harta. Artinya apa? Ya inti beri uang. Inti mau, inti boleh. Walahu ayudafi'a an malihi walau ala dirham. Boleh untuk melawannya walaupun cuma 1 dirham. Oh ya. Di takliknya gini. Lakin ba'dul fuqaha'i yarawna anna daf'a 'anil mali wajibun idza kana malan fihi ruh ay laisa jamadan au kana malan lil ghair indal mudafi'i kamalil mahjuri alaihi awil waqfi ya au malan maudu'an au kana malal madafi lil mudafi'i walakin ta'allaqa bihi haqqul ghair karahnin au ijaratin. Ya. Ya. Jadi masalah yang pertama gini, kalau misalnya ada orang mau diambil hartanya, tergantung si korban ini dia mau berikan dengan maafkan, artinya berikan, yes ambilin dia punya anak punya harta, atau enggak untuk menolak, enggak apa-apa. Artinya menolak apa? Melawan. Meskipun cuma 1 dirham, 1 dirham, 1 dirham, 1 uang perak, 1 uang perak, 1 dirham. Nah, sebagian para ahli VG melihat wajib di sini untuk menolak, wajib untuk mempertahankan, ya, wajib untuk mempertahankan. Tidak boleh kita berikan harta itu kalau 1 itu harta bukan benda padat. Apa misalnya? Apa? Kucing, budak, atau kucing, waduh hai, budak tadi tidak ono. Kucing holi anak ini beli. Nah, apa yang tolak? Nasallallahu alaihi wasallam. Sepeda motor? Enggak, tadi itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, baca ini, baca apa ini? Baca ayat kursi. Pindahin ini. Baca ayat kursi kalau mau sepeda motor agar selamat ya, agar selamat. Itu. Yang pertama kalau itu ada nyawa, bukan benda padat. 1. Yang kedua, kalau itu harta milik orang atau anak yang dijagakan oleh dia. Lek bahasa Indonesia ini apa? Apa? Ya, pengasuh. Pengasuh. Kalau dia pengasuh, misalnya ada nasallallahu alaihi wasallam, punya ponaan, ya, enggak punya orang tua, inti sebagai aminya, pamannya, atau ditunjuk oleh pemerintah untuk ngurusi harta fulan, karena inti dipandang oleh pemerintah orang yang amanat misalnya. Enggak boleh inti berikan. Karena apa? Milik orang ini bukan milik inti. 2.
Yang ketiga, kalau apa itu? Wakaf. Harta wakaf, enggak boleh. Harta wakaf enggak boleh untuk diberikan. Yang ketiga, harta titipan. Harta titipan. Ya, karena apa? Titipan apa? Yadul amanah ya. Apa yadul amanah atau yadul domana? Amanah. Amanah. Itu. Ente punya apa ini harus jaga itu harta. Tidak paham kok amanah domana tambah ngeluh. Terus pokoknya gitulah. Paham ya? Yang yang kelima berarti. Nah, harta itu miliknya sendiri, cuman berhubungan dengan haknya orang lain. Apa itu? Gini misalnya, ente punya sepeda motor, berarti kan sepeda motor kan bukan benda padat, milik ente sendiri, kan gitu kan? Kalau ngelihat keterangan yang atas, maka tidak apa-apa yang diberikan. Ya pada. Tapi sepeda motor ini sudah apa? Ente gadekan. Ente sudah pinjam sama orang uang, ya, misalnya berapa? 10 juta misalnya. Dengan gadean itu, ya, ini ketika itu mungkin sama si pemiliknya diberikan kesempatan gunakan. Ini harta milik ente, cuma berhubungan sama orang lain. Artinya apa? Fungsinya gadean kan gitu. Kalau kita orang tidak bisa bayar, maka barang jaminannya dijual. Paham? Laku berapa? Setelah itu dipotong dengan utang. Nah, sisanya tidak boleh diambil. Nah, itu yang salah. Bukan malah kesempatan. Makanya gini, kalau misalnya orang itu mau gadekan gini, di antara prosedurnya itu, ada orang mau pinjam uang, berapa? 10 juta. Kemudian dia ini mau membayar berapa? Oh, kesepakatan misalnya setahun, 6 bulan. Di hari pembayaran itu, gadean ini kalau dijual masih seharga minimal 10 juta atau lebih. Paham? Karena apa? Karena nanti kalau sudah jatuh tempo, 6 bulan atau 1 tahun, tidak bisa bayar, ini gadean dijual. Lah kalau harganya sudah turun, dia sudah pinjam 10 juta, ternyata gadeannya sekarang jadi 7 juta. Lah itu kan 3 juta, malah rugi nih, haram. Makanya diperkirakan harta yang digadekan itu ketika jatuh tempo dijual minimal sama dengan jumlah hutang atau lebih. Sampai sini paham? Kalau ada kelebihan, nah ini, kalau ada kelebihan, ana megang gadean, fulan pinjam uang ke ana punya gadean, tidak bisa bayar, ana jual, berapa utangnya? 10 juta, sepeda motornya laku 15 juta, 10 juta ana ambil, 5 juta ana kembalikan. Lah saiki kan ndak, sirik kabeh. 15 juta, 10 duitku 5. Nah, itu enggak oleh. Mengatasi masalah dengan berbagai masalah. Iya, mengatasi masalah dengan berbagai masalah. Naudzubillah. Ayo ruwet, Pak. Ruwet. Atau misalnya itu apa? Ijaro ya. Berarti ijaro ini berarti orang sudah nyewa ya. Orang sudah nyewa. Wis bosan kita orang apa jenenge? Apa jenenge Mbak Disi? Apa? Itu. DP. Itu DP bersih. DP. Ah. Dev payment ah. Ono bahasa Inggris ya. Sekontesa ono DP ku panjangane. Iya. Iya masih ndak iya wis. DP kok mburi DP ku payment kok. Itu payment ya, payment. Itu enggak apa-apa. Nah, paham ya? Tak ulang lagi. Ya. Kalau hartanya mau diambil, maka 2 pilihan. Ente berikan, artinya ente maafkan, atau ente pertahankan. Boleh ente punya hak, meskipun cuma 1 dirham. Tapi kalau 1
bukan benda padat, benda yang bernyawa. Dua, benda atau harta milik orang yang diasuh. Yang ketiga, benda atau barang wakaf. Yang keempat, benda atau barang yang dititipkan. Yang kelima, benda milik dia tapi masih berhubungan sama orang. Digadekan, mau disewakan, sudah dibayar dulu uangnya atau ada pembayaran. Nah, ini tidak boleh untuk diberikan. Itu ya, baik. Fa'in gutila ya. Fa'in gutila as-so'ilu fahuwa hadrun. Hadrun apa? Tidak ada nilainya. Kalau bahasa kita orang apa? Begalnya itu sampai dibunuh, assalamualaikum ya, nanti selamat kabeh. Itu si korban tidak kena apapun. Si korban tidak kena apa? Si korban apa? Si pelaku. Karena apa? Dia mempertahankan diri. Ya si korban betul. Ya si korban dipalak, korban dibegal, sama. Ngerti ya? Ada satu kejadian di Lumajang sini. Orang buat konter. Buat konter. Akhirnya kan ya namanya orang kerja ya, itu pasti kan ono ae gitu-gitu ya. Nipu. Caranya gini, datang satu orang, terus temannya datang, nyibukno. Ana ngeliat HP ini katanya, ditokno. Coba anu dilihat ini. Lihat satunya ditokno kabeh. Yang satunya dilihat semuanya gini. Wes bingung kabeh. Kan banyak HP yang keluar. Satu ngambil lari. Paham? Sing jaga konter ternyata hebat pisan. Paham enggak? Sing jaga konter tanggep, lu dicolong. Langsung dia loncat, dikejar. Dia lari pakai sepeda motor. Dikejar, subhanallah wallahu a'lam duwe ilmu apa iki. Ngambil balok. Kayu balok dibuantung nang ngene. Teko aduan. Kene. Si siapa ini? Si orang si malingnya tuh ndelosor. Enggak sadar. Wes. Si di penjara sapa? Kira-kira nanti tahu. Siapa sih? Dalam hal ini kasus ini, sini penjara tahu? Korban. Gara-gara apa? Mukul orang. Iki tidak penyidik dipukul. Ojo. Lah ya apa sih? Lah ini memperhatikan diri kok. Ditanya, lo kenapa itu kalau seperti itu? Lo katanya dia, kalau anda mau kejar biasa nututi. Wong dia pakai motor. Itu harta anak. HP yang diambil milik anak itu. Subhanallah, tidak ngikuti aturan syariat, apa yang terjadi? Dolim. Justru yang dikasuskan yang ini. Lah ya apa sih, Rek? Kan sering kejadian itu. Na'udzubillah ya. Kadang-kadang gini, makanya cari ini sih, mandaronda. Maksudnya selamat kabeh lah. Lek ono dibegal iku jari ini ya. Mandek pisan, jagakan sepedai. Enten ono. Lek wani. Yang ngono lek wani. Karena ketika ente berhenti seperti itu, si begal mikir. Lu iku wani mandek. Nah, rodok keter. Lek keter. Lek pas nekat pisan, yo bu wallahu a'lam bissawab. Iya. Engki. Iya. Kadang-kadang kepepet, nekat kepepet itu ono. Kok ndak rong cerita nang kecemplung di laut. Wong Pak perahu kecemplung, biwur, kabeh bingung. Oh, bingung. Tiba-tiba ada satu orang nyemplung, biwur. Diangkat nene. Diselametno. Oh seneng kabeh, Masya Allah. Ente selamat, bentar. Apa? Mang sing jerongkokno aku iku sapa? Nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Ini kalau utek kurang nggak ngerti. Engko setelah sak jam burung guyu dhewe. Ngerti kan, Man? Nggak ngerti.
Nggak ngerti. Konsil ngerti? Apa maksudnya? Opo loro. Kok bisa ndak res, tak nututi sutakmu. Baik. Oh, fa in gutila duna male fahuwa syahid. Innama yakun difa bil akhir. Hmm? Soil kan yang nyerang kan? Fa in gutila duna male. Oh berarti korban. Kalau sampai korban itu dibunuh ya, syahid. Oh, syahid apa? Akhirat berarti ya. Akhirat. Jadi kalau sampai nasallahu alaihi dia yang diinikan, yang korban lah, yang korban itu sampai terbunuh, maka dia terhitung mati syahid. Nah, tapi ingat caranya nolak itu innama yakunu difa'u bil akhaffi fal akhaffi wa sayati al kalamu alaih. Nah, kalau nolak itu kalau apa? Kalau bela diri itu harus dengan cara yang paling ringan, tidak langsung. Ibaratnya gini, orang ini cuma digertak saja sudah turun, sudah berhenti dari kejahatannya, ya jangan dibunuh, tidak boleh. Ya, paham ya? Ada pembahasan di situ lah. Wadifa wani nafsi, pembelaan atas nyawa, bela nyawa ini ya, bela nyawa. Gosamuhu ila aksambin, mereka para ulama membaginya menjadi beberapa bagian. Ya. Tarotan yakunu al-mu'tadi kafiron. Kadang adanya si pelaku, itu kafir. Pelaku kafir. Pelaku kriminalnya ini. Ini yang pertama. Wa tarakan yakunu musliman muhsonan. Nah, yang kedua, kadang pelaku ini orang muslim. Orang muslim yang haram untuk ditumpahkan darahnya. Berarti selain 4. Selain orang yang meninggalkan sholat, selain kafir harbi tidak masuk. Selain orang yang meninggalkan sholat, selain orang yang zina, muhson, selain murtad. Selain 3 itu. Paham enggak? Itu. Yang ketiga, maktuf ke sini. Wa taratan yakunu musliman ghaira muhson. Yang ketiga, bisa jadi pelakunya itu orang muslim tapi tidak dijaga darahnya. Pelaku-pelaku meninggalkan sholat, zina muhson, gitu. Itu ada 3 bagiannya. Jadi yang pertama, mungkin pelakunya itu adalah orang kafir. Yang kedua, mungkin pelakunya itu adalah muslim yang dijaga darahnya, tidak boleh ditumpahkan. Mungkin dia ini muslim yang darahnya tidak dijaga, tidak ada keselamatan dalam penjagaan syariat, gitu. Gitu. Ada 3 bagian. Baik. Ada 3 bagian. Apa di sini? Fa in kana al-mu'tadi kafiron wajaba muqawamatuhu wa daf'uhu wa muqatalatuhu. Iya. Kalau pelakunya itu adalah orang kafir, tidak boleh diem. Wajib untuk melawan, wajib untuk menolak, wajib untuk memerangi. Kenapa? Li'anna tarkahu yu'tabaru ta'yidan lil kufri. Karena kalau didiamkan, tidak ngelawan, akan menyebabkan justru
sebagai unsur penguat untuk kekafiran. Alal Islam yang menjatuhkan Islam. Al-mumatsali fi syakhsil mu'tada alaih. Gini. Karena kalau enggak, ini sebagai unsur penguatan kepada orang kafir yang jatuhkan martabat muslim, yang muslim ini jadi korban. Paham ya? Kalau yang lagi, kalau itu pelakunya ada orang kafir, tidak boleh didiamkan. Wajib dilawan, wajib ditolak, wajib diperangi, wajib bangkit untuk mempertahankan. Paham? Karena kalau didiamkan orang kafir, maka justru kita ini seolah-olah memperkuat keberadaan kekafiran, jatuhkan martabat muslim. Tidak boleh. Martabat muslim tidak boleh. Wa dzulman lin nafs. Si muslim ini yang jadi korban, didiamkan saja, dia membiarkan saja, dolim kepada dirinya sendiri. Tidak boleh. Harus dilawan. Iya. Aish kariman au mut syahidan. Hiduplah engkau dalam keadaan mulia. Nasallallahu alaihi wasallam, kalaupun harus wafat yang syahid. Itu. Wa idza kanal mu'tadi musliman. Apabila ada pelakunya itu adalah orang muslim. Sian. Ya kena goda apa gitu. Saya berbuat seperti itu. Musliman mahkunud dam. Musliman mahkunad dam. Dia terjaga darahnya. Fadifa'u minhu. Fa idza kana mahkunud dam. Wa idza kana tadi musliman. Fa in kana ghair mahkunid dam. Kazani muhsanin au murtaddin au tarikis shalah wajabat mudafa'atu. Ya. Kalau pelakunya itu adalah seorang muslim, yang mana muslim itu orang yang tidak terhormat. Misalnya dia sudah punya pasangan atau pernah punya pasangan tapi berzina atau murtad atau meninggalkan sholat, jawabannya sama, wajabat mudafa'atu, sama seperti kalau pelakunya itu adalah orang kafir. Seperti kalau pelakunya adalah orang kafir. Yang ketiga, amma idakana musliman mahkunad dami, adapun kalau dia seorang muslim yang terjaga darahnya, faddifa'u minhu haqqun min hukukil mu'tada alaih. Nah ini, maka melawannya tergantung korban. Melawannya tergantung korban. Kalaupun dia mau melawan, dia punya hak di situ. Kalaupun dia tidak mau melawan, dia juga punya hak. Gitu. Makanya dijelaskan di sini ya. Ya juzulahu tarkuhu kama ya juzulahu fi'luhu. Boleh dia untuk melawan, boleh. Boleh dia untuk tidak melawan, boleh untuk dia melawan, terserah. Paham enggak? Boleh dia untuk melawan, boleh untuk tidak melawan. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan kun khaira ibnai Adamah, jadilah engkau sebaik-baik di antara dua anak Nabi Allah Adam. Siapa? Habil dan Qabil. Ya. Isyaratan ila Habil wa ila Qabil wa Habil. Fi qaulihi ta'ala, ini siapa yang mengatakan? Habil. Karena Habil yang dibunuh nanti. Habil yang dibunuh oleh Qabil. Lain basatta ilayya yadaka litaktulani. Katanya Habil,
kalau memang engkau akan membunuh diriku, kalau memang engkau akan membunuh diriku, ma'ana, tidaklah aku bibasitin yadia, aku tidak akan pernah membunuh ilaika kepada, aku tidak akan menjulurkan tanganku, aku tidak akan berbuat sesuatu liaktulak, aku tidak akan bunuh kamu. Ya, Habil sama Qabil. Gara-gara apa? Wedok. Loh iya kan? Itu betul. Coba nerimo. Mari wassalam. Yang balik ngulangi suara. Ini lah. Habil itu satu perut dengan Labuda. Qabil satu perut dengan Iklimah. Iklimah apa Ikrimah? Wallahu a'lam. Kaya Ikrimah ya. Itu. Lah peraturan zaman itu, syariatnya zaman itu saiki. Ngudu kawino itu. Jadi kelahiran itu kan pasti laki perempuan pasti itu. 11 kali. Siti Hawa itu hamil 11 kali, setiap hamil 2. Masuk 22 anaknya. Lah kebetulan barengane Qabil iki sing ayu, yang cantik, barengane Habil yang biasa. Gitu loh. Ndak mau. Ya kan pertama kali itu kan ndak tahu caranya bunuh orang gimana, ndak tahu dia. Ndak tahu. Iblis yang bisi untuk memukulkan sesuatu di kepalanya. Dipukul, jeder. Tahu ndak ada faedah? Orang tidur setelah asar menjelang maghrib, bangun tidur pasti sumpek. Pasti. Nggak mungkin ndak. Mau cucu tok, raine kok ditekuk. Nah, turunnya mari asar. Bangun itu. Bangun tidur sebelum asar, bangun sebelum maghrib, apalagi bangun isya, tambah demenan. Paham enggak? Kenapa? Katanya ulama, karena terjadinya pembunuhan itu antara asar dan ya banyak riwayat lah ya, banyak riwayat. Sampai ada ancaman kan? Apa itu hadis atau apa? Wallahu a'lam sih. Apa hadis apa? Kalau 40 hari tidur setelah asar, maka dia akan gila. Ada orang ceramah seperti itu depan orang-orang gitu. Ada yang tidak percaya. Mosok tidur aja iso gila, tidak mungkin, tidak masuk dalam akal ini. Ngono biasa ngono. Ya. Wis. Mulai setelah ceramah, setelah tidur, setelah asar tidur, ngantuk. Enjek, ketondu. Oh. Paham ini? Setelah asar tidur, sampai hari ke-40, sampai hari ke-40 bangun tidur, mbak gila nah. Siapa bilang gila? Oh, kurang ajar nih, tak tekoi bi ana. Didok-dok omai. Didok-dok. Dok. Ustaz saya akan tangi loh. Ada apa katanya? Ente ini bohong katanya. Loh, bohong kenapa katanya? Katanya ente 40 hari yang lalu. Katanya ente kalau tidur setelah asar bisa gila. Ana sejak omongannya tidak percaya. Aku sejak omonganku besoknya tidur. Ini hari ke-40 bangun enggak gila. Oh, enggak gila, iya. Lah sekarang jam berapa katanya? Didelok setengah loro bengi. Ono daya dok setengah loro bengi, tak wong edan. Oh iya. Ngene. Turu mari asar. Ya wis, akhirnya ngaku dari Nabi Allah Isa. Buyar. Nabi Isa mudhun ke langit ya. Ono di rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa. Ono salah satu pasien ini kecemplung. Kabeh iki guyu-guyu iki. Ilah satu orang. Satu orang ini ya pasien juga nyemplung, diselamatno.
Kayak dokter, hebat ini, waras ini ya. Masya Allah. Sudah. Setelah itu ditinggal sebentar, tidak lama rame gaduh. Ternyata orang yang diselamatkan itu, gantung diri di kamar mandi. Siapa yang berbuat tanya itu? Yang menyelamatkan itu. Loh, ente tadi kan menyelamatkan kan tanya? Iya. Loh terus? Lah kan dia kan masih basah. Aku keringkan dari di atas. Tak ngerti. Apa brema. Ya apa sebetulnya kali? Apa sebetulnya apa? Di pipi, wong di pipi. Ya wis iki akan ngantuk ya. Abang ngantuk lah ketondu. Itu. Tinggal dikit ada difa'u yakun bil akhafi wal akhafi fa idza kana yumkinu dafus sa'il bin nahyi wa zajir al qawi, kalau memang memungkinkan menolak, melawan dengan larangan, dengan ancaman yang kuat atau dibentak misalnya, fala yajuzu dawu biturbi, maka tidak boleh dipukul, tidak boleh. Wa idza kana yumkinu ittifa'u syarrih bil harab, haraba minhu. Kalau memang mungkin itu lari-lari aja. Ala atas anna minal ulama'i man la yaqulu bil harab. Atas pendapat dari para ulama, mereka mengatakan tidak boleh man la yaqulu, tidak mereka mengucapkan dengan lari. Bal, tapi qalu mereka menyatakan yathbutu wala yahrub. Oh, wallahu a'lam ya, wallahu a'lam lah. Jadi yang pertama gini, kalau memang ente mungkin menolak dengan cara yang ringan, dibentak, diginikan, tidak boleh dipukul. Kalau ente bisa lari, lari. Tapi ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh lari, harus tetap, harus dihadapi. Ada pendapat seperti itu. Keterangan di sini, wa ba'dul fuqaha farraqo, membedakan. Idakan harobu musyinan atau ghairu musyinin, wa ja'aluhu laziman idza lam yakun musyinan wa ghairu laziman idza kana musyinan. Jadi sebagian ulama mengatakan apa? Lari itu kalau pelakunya ini terkenal bengis. Atau kalau tidak terkenal bengis, mereka menyatakan gini, kalau dia bengis, musyinan itu apa? Ma'ibun fin nafas, au fadih, au jari, orang yang, bahasa kita orang berdarah dingin. Maka ente tidak boleh lari ya. Kalau jelek lari, kalau tidak jelek tidak boleh lari. Amal harab bil ya wis. Ya. Adapun kalau lari untuk menjaga harta dan kehormatan, hukumnya wajib. Kalau tidak mampu untuk lari, maka boleh, wajib untuk menolak dengan yang lainnya. Apa tingkatannya? Lari, berteriak, minta bantuan, itu. Lari, berteriak, minta bantuan gitu. Gitu ya. Waj'aluhu laziman. Laziman apa ini ya? Idza lam yakun musyiman aw ghairu lazimin idza kana. Gitulah. Terus pokoknya gitu. Ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh inti lari tapi harus yasbut. Tapi pendapat yang lain mengatakan inti lari. Tidak boleh inti tetap di situ. Mungkin kalau yang dikatakan lari itu ya berarti untuk menyelamatkan diri. Karena kalau tidak lari nanti inti bisa terkena. Itu. Wallahu a'lam bissawab.